Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Kamis 24 Agustus 2023. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Alexa Dea, inilah Live Tribun News selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Saudara. Panglima Pajaji minta maaf secara terbuka kepada Panglima Cilah dan seluruh anggota pasukan Merah Tariu Borneo Bangkulerajak atau TBBR. Permintaan maaf itu disampaikan melalui media sosial dengan didampingi oleh sosok yang diakuinya sebagai bapak yang merupakan tokoh panutan dari TBBR, Dio Bangkulerajak. Terdapat sejumlah alasan Panglima Pajaji menyampaikan permintaan maaf tersebut. Melalui unggahan di Instagram @hidayah_kalbar pada Rabu 23 Agustus, Panglima Pajaji menyampaikan permintaan maaf tersebut. Dalam video itu, Panglima Pajaji mengakui ada keteledoran dan kesalahan terhadap pernyataannya yang disampaikan di media sosial. Ia juga mengakui sudah membuat kesalahan saat menyampaikan pendapatnya untuk menentang adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN maupun pernyataannya pada Panglima Cilah. Oleh sebab itu, dirinya menyampaikan permintaan maafnya kepada anggota TBBR. Ia meminta maaf dengan tulus hati apabila ada perkataan yang menyinggung anggota TBBR. Panglima Pajaji pun meminta maaf dari ujung rambut bahkan ujung kaki sekalipun. Selain itu, dirinya juga meminta maaf kepada Panglima Cilah selaku Panglima Tinggi TBBR. Dengan segala hormat, Panglima Pajaji meminta maaf pada Panglima Cilah apabila ada perkataan yang menyinggung ataupun keliru. Panglima Pajaji juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tanggung jawabnya. Diketahui bahwa Panglima Pajaji muncul ke publik seusai Panglima Cilah membela Jokowi yang dihina oleh Rocky Gerung. Selain itu, Panglima Cilah juga mendukung Ibu Kota Negara atau IKN yang dibangun di Kalimantan Timur. Namun berbeda dengan Panglima Cilah, Panglima Pajaji menentang adanya IKN. Ia kerap kali membuat video penentangan tersebut melalui media sosialnya. Dengan segala hormat, dengan video saya yang sudah beredar di sosmed ataupun di media sosial terkait isu-isu yang menyudutkan Bang Ali Majilah ataupun abang saya, di situ ada keteledoran, ada sedikit kesalahan, ya, yang namanya manusia dari saya, mungkin cara saya salah menyampaikan. Nah, dengan video yang sudah beredar itu tidak bermaksud membuat gaduh. Tidak bermaksud membuat gaduh. Dan banyak juga video yang sudah beredar itu disetting oleh media. Seolah-olah isu-isu yang beredar itu panas. Namun tidak demikian seperti itu. Untuk kepada seluruh anggota TBBR Tariu Borneo Bangkulerajak yang sangat saya cintai, bila mana ada perkataan saya ataupun menyinggung hati dan perasaan saudara-saudari semuanya yang ada di Tariu Borneo Bangkulerajak, sangat aku banggakan. Dengan tulus hati dan ikhlas hati, saya memohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kepada pimpinan tertinggi Tariu Borneo Bangkulerajak, Pak Ngalangop Gila, dengan begitu juga saya memohon maaf dengan segala hormat. Bila mana ada perkataan saya yang salah ataupun yang tidak berkenan, tidak enak didengar ataupun telah menyinggung perasaan saudara Panglima Gila, dengan begitu juga saya memohon maaf dan akan saya selesaikan sesuai dengan perkataan saya, pertanggungjawaban saya. Seperti itu. Sekian dari saya. Panglima Pajaji menyampaikan permohonan maaf secara terbuka untuk Panglima Cilah dengan didampingi oleh seseorang yang dianggap bapak. Rupanya permintaan maaf yang disampaikannya tersebut diakui Panglima Pajaji diminta oleh orang tuanya. Hal itu disampaikan oleh Panglima Pajaji melalui unggahan di Facebook pribadinya pada Rabu 23 Agustus 2023.
Tepat setelah video permintaan maafnya beredar, Panglima Pajaji mengunggah video baru di Facebook pribadinya tersebut. Dalam unggahan Facebook pribadinya itu, Panglima Pajaji meminta agar publik menyaksikannya hingga selesai, agar tidak salah paham dengan permintaan maafnya. Dalam itu, Panglima Pajaji mengakui bahwa dirinya meminta maaf oleh orang tuanya. Berbeda dari video yang meminta maaf yang tampak menyesali perbuatannya, Panglima Pajaji dalam video tersebut terlihat tegas seperti video-video sebelumnya. Panglima Pajaji dalam video itu meminta adanya perjanjian antara dirinya dengan Panglima Cilah terkait perseteruan keduanya. Namun di akhir unggahannya, Panglima Pajaji mengakui bahwa dirinya diminta oleh orang tuanya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima Cilah. Ia lantas mempertanyakan apakah Panglima Cilah merupakan seorang raja hingga orang tuanya memintanya untuk memohon ampunan. Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan Panglima Pajaji meminta maaf pada Panglima Cilah dan anggota pasukan Merah Tariu Borneo Bakulir Rajak atau TBBR. Dalam video itu, Panglima Pajaji mengakui adanya kekeliruan dan kesalahan saat dirinya menyampaikan pendapatnya di media sosial. Selain itu, saat menyampaikan permintaan maafnya, Panglima Pajaji didampingi dengan seorang bapak yang diakuinya merupakan tokoh panutan dari TBBR Dio Bangkuler Rajak. Kalau memang jago, hebat, kuat, aku Dewi Sakti. Gini caranya. Saya kasih tahu caranya. Buat satu surat perjanjian hitam di atas putih. Nah, saya bukan menantang. Tapi kalau betul-betul mau, ayo. Saya tidak menantang. Tapi kalau betul-betul mau, Anda jual, saya borong. Buat surat perjanjian hitam di atas putih. Diketahui oleh beberapa tokoh adat ataupun pengurus adat dan lain sebagainya. Buat itu, kita ketemu di mana tempatnya, jam berapa, dan hari apa. Masing-masing kita bertanda tangan. Itu cara yang benar. Kalau betul-betul mau. Memangnya kamu raja, bapak mama saya minta maaf sama kamu. Panglima Pajaji meminta adanya perjanjian di atas kertas antara dirinya dengan diduga Panglima Cilah. Sebab video itu diunggah seusai Panglima Pajaji meminta maaf kepada Panglima Cilah atas pernyataannya selama ini. Ia pun meminta surat perjanjian itu nantinya ditandatangani langsung oleh dirinya dan Panglima Cilah. Hal itu tampak dari unggahan Facebook Panglima Pajaji pada Rabu 23 Agustus 2023. Dalam video itu, Panglima Pajaji mengatakan tak bermaksud menantang Panglima Cilah. Ia meminta adanya surat perjanjian di atas kertas yang nantinya akan ditandatangani oleh keduanya. Selain itu, saat penandatanganan tersebut, Panglima Pajaji ingin disaksikan oleh sejumlah tokoh adat lainnya. Panglima Pajaji juga menginginkan untuk bertemu dengan Panglima Cilah secara langsung untuk menandatangani surat tersebut. Ia juga menegaskan hal itu bisa dilakukan jika memang benar-benar menginginkan agar keduanya berdamai. Menurut Panglima Pajaji, cara ini merupakan cara yang terbaik dengan menyindir Panglima Cilah sebagai Panglima yang hebat dan sakti. Diketahui bahwa perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Cilah belakangan memanas. Hal itu buntut Panglima Cilah yang membela Jokowi seusai dihina oleh Rocky Gerung. Selain itu, Panglima Cilah juga menyatakan bahwa dirinya mendukung Ibu Kota Negara atau IKN. Maksud kami Ibu Kota Nusantara atau IKN. Atas hal itu membuat Panglima Pajaji naik pitam hingga kerap membuat video yang berisi penentangan terkait IKN di media sosialnya. Kalau memang jago, hebat, kuat, aku Dewi Sakti. Gini caranya. Saya kasih tahu caranya. Buat satu surat perjanjian hitam di atas putih. Nah, saya bukan menantang. Tapi kalau betul-betul mau, ayo. Saya tidak menantang. Tapi kalau betul-betul mau, Anda jual, saya borong. Buat surat perjanjian hitam di atas putih.
diketahui oleh beberapa tokoh adat ataupun pengurus adat dan lain sebagainya. Buat itu kita ketemu di mana tempatnya, jam berapa, dan hari apa. Masing-masing kita bertanda tangan. Itu cara yang benar. Kalau betul-betul mau. Memangnya kamu raja, bapak mama saya minta maaf sama kamu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PDI Perjuangan mengembus wacana duet antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Terkait dengan kabar tersebut, Partai Nasdem justru membuat pernyataan yang cukup menggemparkan. Mereka mengatakan bahwa wacana duet tersebut justru diinisiasikan oleh Surya Paloh, bukan PDIP. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 23 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Ali mengatakan bahwa wacana ini disampaikan oleh Surya Paloh saat Partai Nasdem belum mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Namun berjalannya waktu, jalan politik Nasdem membentuk koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Tiga partai itu pun kompak mengusung Anies sebagai bakal capres. Oleh sebab itu, Ali menilai ide awal Surya Paloh tidak relevan lagi hari ini. Ia pun menegaskan sikap partainya tidak akan berubah untuk mendukung Anies menjadi capres. Mereka juga tidak pernah mengubah keputusan Anies menjadi capres. Sebab menurutnya, partai pengusung Anies sudah memenuhi syarat. Namun Surya Paloh justru memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa wacana tersebut adalah ide yang bagus. Surya mengatakan Anies dan Ganjar adalah figur muda yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin Indonesia saat ini. Kedua sosok ini dinilai bisa menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dihadapi oleh bangsa dan kedepannya. Surya juga mengatakan energi muda Anies dan Ganjar akan memberikan semangat untuk mengevaluasi masalah pembangunan yang ada. Berbeda dengan Nasdem, duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tak disambut baik oleh Partai Demokrat. Andi Arief, Ketua Bapilo Demokrat, sampai menyinggung adanya partai pengkhianat koalisi. Ia pun mengultimatum Anies untuk segera menentukan bakal cawapres pendampingnya. Hal itu disampaikan oleh Andi Arief melalui akun X pribadinya pada Selasa 22 Agustus 2023. Dalam unggahan itu, ia memperingatkan Anies untuk segera menentukan bacawa pres demi menaikkan elektabilitasnya. Selain itu, Andi juga mengingatkan Nasdem untuk lebih bijak terkait dengan adanya isu wacana duet itu. Lebih lanjut, ia meminta Anies untuk memperlakukan tiga partai koalisi perubahan secara adil tanpa ada yang diistimewakan. Melalui unggahan lainnya, Andi pun seperti menunjukkan keretakan di koalisi perubahan. Ia menuding adanya partai pengkhianat koalisi yang mengarah ke Nasdem, sebab ia menegaskan partainya solid dengan PKS. Diketahui bahwa Demokrat sudah sejak lama menginginkan agar Anies Baswedan mengumumkan bacawa presnya. Alasan Demokrat begitu kekeh agar Anies melakukan hal itu untuk menaikkan elektabilitasnya. Sebab diketahui hingga kini elektabilitas Anies menempati posisi terendah di berbagai survei. Kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Nasyir Jamil menanggapi wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Berbeda dengan Demokrat yang dinilai mencak-mencak, Nasyir justru menanggapinya dengan berseloroh. Ia pun menyebut ketika Ganjar dan Anies akan berduet, maka akan menjadi pasangan yang ganas. Hal itu disampaikan oleh Nasyir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 23 Agustus 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menganggap wacana tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi politik. Selain itu, Nasyir menyebut hal tersebut sebagai dari bagian penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Oleh sebab itu, ia menilai wacana-wacana muncul saat ini adalah
adalah sesuatu yang biasa. Terlebih, ia menegaskan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum RI masih lama. Sehingga semuanya masih bisa berubah karena belum ada hitam di atas putih. Diketahui sebelumnya, hembusan isu duet Ganjar-Anies ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah saat menanggapi hasil survei Litbang Kompas, di mana dalam hasil survei tersebut menunjukkan Ganjar menduduki urutan pertama sebagai elektabilitas bakal calon presiden yang tertinggi di Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo di urutan kedua dan Anies di urutan ketiga. Meski begitu, Said pun menganggap Anies bukan kandidat yang bisa diremehkan meski berada di posisi terendah. Said pun lalu berbicara kemungkinan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan di Pilpres 2024. Ia menilai jika keduanya berduet, maka akan bagus untuk masa depan karena keduanya masih sama-sama muda, cerdas, dan energik. Demikian informasi kali ini, saya Alexa Dea mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.